Kasus perceraian Gusti Maya Firanti Nur dengan Ari Sigit memang sempat timbul tenggelam. Setelah sempat dihebohkan, kemudian dilupakan, kini masalah itu kembali terdengar. Maya disebut-sebut membalas gugatan cerai Ari Sigit dan mendaftarkannya ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Tapi ada pula yang bilang kalau Ari Sigit sudah lama mengajukan gugatan cerainya. Bahkan kepada reporter tayangan Cek dari Cek yang menghubunginya lewat telepon, Ari mengaku telah 2 kali menjalani sidang. Gue nggak pernah punya cita-cita yang muluk-muluk. Gue cuma selalu berpikir hari demi hari yang gue lakukan buat anak dan istri gue apa lagi. Bagaimana rasanya bisa ketemu dan tampil bareng bintang sepak bola idolanya dalam produk komersial? Aku sempat nggak percaya waktu berangkat apa bener Del Piero. Apa iya gitu loh. Del Piero luar biasa sekali. Dia adalah artis yang telah mendunia tapi sangat ini sekali ya. Begitu saya ngeliat dia dulu mendahului menjulurkan tangannya, saya dikenalin dia. Artinya dia sangat rendah. Ini luar biasa sekali. Ini pelajaran buat saya bahwa kita nih sebenarnya nggak ada apa-apanya. Saya hanya menghayati bahwa saya ngeliat Del Piero seperti itu, apalagi kalau ngeliat Nabil. Ada kesulitan saat syuting bareng Del Piero? Aku kesulitan karena aku cuma bisa bahasa Itali. Bianca Castafiore Lamborghini Lombardo Del Piero. Artinya bahwa susah ya bahasa Itali itu ya, bahasa Inggris saya juga nggak bisa. Tapi sekali lagi, bola itu menyatukan suku, menyatukan ras, menyatukan miskin dan kaya, menyatukan semangat, bulatkan tekad. Makanya kita jangan sampai pemain bola kita nih jauh kalah sama pemain-pemain lain. Aku dukung pemain bola di Indonesia yang ada. Saya cinta bola. Perjuangan tim Piala Thomas Indonesia ternyata tidak sia-sia. Senin malam lalu, tim Piala Thomas kembali ke Indonesia dengan membawa medali kemenangan. Cek dari Cek berkesempatan menemui tim Thomas Cup Indonesia itu di Bandara Soekarno-Hatta. A sentence, but committed no. Pemirsa, meski tim Uber Cup Indonesia gagal meraih medali tahun ini, namun tim Thomas Cup Indonesia masih tetap berjaya. Ini untuk kelima kalinya Indonesia berhasil mempertahankan gelar kejuaraannya. Alhasil karena prestasinya itu, saat tim Piala Thomas tiba di Bandara Cengkareng Senin malam lalu, tim ini disambut dengan gembira. Cek dari Cek sempat merekam kedatangan tim Thomas Cup itu. Sosok yang paling banyak mendapat perhatian malam itu adalah pebulu tangkis Hendrawan. Karena posisi Hendrawan yang bermain tunggal di akhir pertandingan sangat menentukan kemenangan tim Thomas Cup tahun ini. Apa yang dirasakan Hendrawan ketika dirinya berhasil menjadi pahlawan bagi tim Thomas Cup kali ini? Saya bermain maksimal untuk diri saya sendiri. Karena kalau saya berpikir ini untuk tim ya, sesuatu yang berat ya, beban itu ya. Mungkin itu dialami Roslin. Saya bermain normal aja seperti saya biasa bermain. Dan ternyata itu saya bisa keluar ya. Saya masih ada mimpi ya untuk bermain Olimpiade ya, 2004 lah. Ya mudah-mudahan saya percaya saya masih ada kemauan untuk itu ya. Di saat tim Thomas Cup tengah mempersiapkan diri untuk berangkat ke Cina, Hendrawan sempat menyatakan kalau ia tidak berangkat. Persoalannya adalah Hendrawan merasa kecewa karena setelah lama berkarir di bulu tangkis, status keluarga negaraannya sebagai WNI belum juga selesai. Memang ada keraguan ya, dalam arti saya nggak begitu mantap, saya nggak mau masuk tim ini hanya karena sejarah ya. Tapi ternyata semua teman-teman mendukung ya, saya masuk tim. Dan itu yang saya lakukan di sana adalah saya berpikir saya akan melakukan yang terbaik lah apapun hasilnya. Dan ternyata saya berhasil ya. Saya katakan sekali lagi di sini saya bukan pahlawan karena ini pertandingan tim. Jadi saya bisa berprestasi bermain bagus seperti sekarang karena dukungan semua teman, saya rasa itu ya, bukan saya pribadi. Sosok pebulu tangkis lainnya yang terlihat ceria malam itu adalah Taufik Hidayat yang disambut oleh tunangannya artis Deswita Maharani. Meski Taufik kalah di babak final, tapi ia mengaku telah berbuat yang terbaik bagi timnya. Beban nggak ada ya, cuma mungkin dropnya pas dicurangin sama wasit, saya ngedrop di situ ya. Jauh-jauh di tengah dia bilang out dan beberapa kali saya ya 2 kali.
Thomas Cup kali ini merupakan keseriusan Taufik kembali menggeluti bulu tangkis setelah beberapa waktu lalu menyatakan keluar dari PBSI. Apakah Taufik merasa menyesal tidak dapat menyumbangkan kemenangannya? Mungkin nyesel juga ya, tapi itu karena itu bergu. Meskipun saya kalah, tapi kan timnya menang. Maksudnya ya kalah kalau untuk semua, menang untuk semua gitu. Yang penting kan timnya yang lain masih ada menang. Prestasi cemerlang yang diraih oleh tim Thomas Cup kali ini mendapat perhatian khusus dari Presiden Megawati. Hari Rabu kemarin, tim Piala Thomas diundang dan dijamu di Istana Presiden oleh Megawati. Setelah itu, mereka diarak-arak keliling kota Jakarta. Setelah kasus perceraiannya dengan Aris Sigit terkatung-katung beberapa lama, akhirnya Gusti Maya Firanti Nur atau Maya Sigit dikabarkan menuntut kejelasan status dirinya dari Aris Sigit. Namun sejauh ini belum ada reaksi yang tegas dari sang suami. Kabar lain mengatakan kalau sebenarnya gugatan cerai Aris Sigit terhadap Maya itu sudah disidangkan 2 kali. Lalu bagaimanakah sebenarnya kasus perceraian Maya Sigit dan Aris Sigit itu? Kasus perceraian Gusti Maya Firanti Nur dengan Aris Sigit memang sempat timbul tenggelam. Setelah sempat dihebohkan, kemudian dilupakan, kini masalah itu kembali terdengar. Maya disebut-sebut membalas gugatan cerai Aris Sigit dan mendaftarkannya ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Tapi ada pula yang bilang kalau Aris Sigit sudah lama mengajukan gugatan cerainya. Bahkan kepada reporter tayangan Cek dari Cek yang menghubunginya lewat telepon, Ari mengaku telah 2 kali menjalani sidang perceraiannya dengan Maya. Tapi saat Cek dan Dicek mengkonfirmasikan hal itu kepada Maya, ia membantah hal itu. Kata siapa sih sidangnya udah jalan 2 kali? Enggak, bohong kali. bohong. Enggak, mungkin ya saya nggak tahu ya, saya sih nggak mau, nggak, seandainya ada pun juga saya kalau belum siap saya nggak mau hadir gitu. Ya Mas Ari udah mengajukan gugatan cerai, tapi ya saya sendiri belum mau nanggepin ya. Untuk sementara ini saya juga mau siap-siap karena saya udah dengar itu, saya siap-siap untuk saya lagi konsultasi dengan ahli hukum perkawinan gitu ya. Gitu, terus sama untuk sementara ini mau lihat mau cari kalau ada pengacara yang memang cocok. Apakah selama ini Maya benar-benar belum pernah menerima surat panggilan untuk sidang perceraiannya? Belum, tapi katanya udah ada gitu di dia. Saya belum mau terima gitu. Tapi Mas Arinya udah bilang udah ada. Mungkin belum diinin ke saya kali. Sebenarnya siapkah Maya menerima gugatan cerai Ari? Ya harus siap ya gitu. Ya itu kan semua harus diterima lah ya gitu. Karena saya yang digugat sih gitu. Oh memang itu jalannya memang udah kemauan yang di atas berarti. Tapi pernahkah Ari membicarakannya dengan Maya tentang gugatan cerainya itu? 2 minggu yang lalu 3 minggu yang lalu ya, lupa deh tepatnya kapan ya. Pokoknya dia bilang katanya udah ngajuin. Tuh saya datang sana. Ya sikapnya dia biasa aja. Dia bilang tuh udah dimasukin tuh surat ininya ke pengadilan. Saya juga cukup kaget, tapi saya cuma oh ya udah saya tunggu deh, saya bilang gitu. Enggak, tapi saya singgung-singgung, enggak, kasihan tuh sama anak-anak gini gitu kan. Maksudnya supaya dia inilah gitu. Ya dia tetap ya nggak bisa dibilang gitu. Tetap mau ini. Saat ini hak asuh ketiga anak-anak berada di tangan Aris Sigit. Maya hanya diperbolehkan bertemu dengan anaknya seminggu sekali dan itu pun hanya di dalam rumah Ari. Bagaimana perasaannya sebagai seorang ibu? Kalau mau bicara soal sakit sih sakit banget gitu ya. Gitu, cuman ya kita mau buat apa gitu loh. Dan Mas Ari sendiri kan nggak pernah ngizinin saya untuk ngajak anak-anak itu keluar gitu. Kalau saya datang itu juga hanya di dalam rumah, nggak pernah keluar rumah gitu. Sedih banget gitu, tapi ya mau nggak mau ya masih alhamdulillah saya masih bisa bersyukur karena masih bisa boleh ketemu seminggu sekali gitu loh. Walaupun cuma 1 kali dalam seminggu gitu ya. Ya cuman saya yakin kok kalau suatu saat nanti pasti saya bisa dapetin anak-anak saya gitu loh. Karena kan saya melahirkan saya ibunya dan saya batin saya selalu inget mereka gitu loh. Contohnya kalau saya datang walaupun nggak pernah cuma 1 kali dalam seminggu ya, pas kita ketemu anak-anak saya tuh sayang banget sama saya. Kalau seandainya Mas Arya menikah, saya nggak rela anak-anak saya dipegang sama
kalau Mas Ari punya nikah itu ya ikut mereka gitu loh. Ya biar gimana juga kan tetap lebih baik ibu kandungnya sendiri.